Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin mengulas ya video saya sebelumnya tentang saya di situ mengungkapkan bahwa pompa gravitasi ya, pompa drum atau pompa gravitasi itu sebetulnya adalah kebohongan di internet ya kawan-kawan. Nah, sayangnya kawan-kawan banyak sekali yang mempercayai bahwa pompa gravitasi tersebut itu bisa berjalan beneran gitu ya. Sehingga di video saya tersebut itu jumlah dislike-nya itu lumayan lebih dari 10% kawan-kawan. Karena banyak yang kecewa dengan saya, ternyata saya tidak mempercayai pompa gravitasi tersebut. Nah, padahal saya itu mengungkapkan faktanya. Oke, mungkin fakta yang atau logika yang saya sampaikan di situ nanti kurang mengena ke kawan-kawan, maka kali ini saya akan membuat satu lagi ya pembuktian. Mudah-mudahan ini lebih bisa meyakinkan kawan-kawan bahwa pompa gravitasi tersebut adalah hoax ya, atau penipuan atau tipuan internet gitu. Nah, kemudian kawan-kawan yang masih ngotot bahwa itu beneran bisa, bahkan setelah nonton video ini ya terserah kawan-kawan. Tapi kalau memang yakin ada yang bisa ya kawan-kawan, saya kan kemarin tuh udah menyediakan hadiah 10 juta rupiah bagi yang bisa menunjukkan ke saya secara real gitu ya. Nah, sampai sekarang udah 1 bulan berlalu, banyak yang ini nanya-nanya ke saya apakah hadiahnya masih berlaku. Masih, selama videonya belum saya hapus masih berlaku ya. Bahkan kali ini saya tingkatkan menjadi 15 juta rupiah. Nah, lumayan nih, bisa dipakai beli Mio ya kan. Nah, 15 juta rupiah kalau bisa membuktikannya secara real ya ke saya gitu. Tapi sampai sekarang banyak sekali yang ngomongnya macam-macam ya, katanya saya bodoh, kemudian ada yang bilang saya dulu bisa Pak, tapi alatnya udah rusak, karatan atau apa gitu. Itu omong kosong kawan-kawan ya. Kalau bisa buktikan sekarang, udah gitu aja. Saya sediakan hadiah kok 15 juta rupiah ya kan. Selama video ini masih ada, hadiah tersebut masih berlaku gitu ya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin sadar gitu ya, mudah-mudahan video kali ini bisa meyakinkan kawan-kawan kenapa pompa drum tersebut itu adalah suatu tipuan saja yang pasti gagal ya. Oke, gini. Sebelumnya kita bahas dulu ya, apa sih yang diklaim terjadi oleh pembuat penipuan pompa drum ini. Yang pertama gini kawan-kawan. Kita perhatikan gambar di sini ya. Di gambar sini, nah drum ini berisi penuh dengan air ya kawan-kawan. Terus habis itu di dasar drum ini kan ada keran. Kalau keran ini dibuka, maka air akan keluar. Kemudian karena air keluar, maka di dalam drum akan tercipta hisapan ya, atau kevakuman ya di ujung atas ini. Nah, kevakuman tersebut itu kata si penipu ini ya, dia akan menghisap air dari kolam ini. Ini ibaratnya di atas kolam ya. Nah, menghisap air dari kolam melalui pipa kecil yang ini. Nah, setelah itu air akan mengalir dan begitu seterusnya ya, sehingga akan tercipta sirkulasi yang tanpa energi atau tanpa pompa atau tanpa bantuan manusia gitu ya. Nah, ini sekarang yang akan kita bahas ya, kenapa itu tidak mungkin terjadi. Sekarang begini kan, di depan kawan-kawan ini saya pegang 2 pipa ya. Satunya pipa 1/2 inci, yang satunya pipa berapa nih? 2 inci. Kawan-kawan perhatikan, secara volume ini jelas jauh berbeda ya, perhatikan tuh. Mungkin yang 2 inci ini 10 kali lipat ya volumenya. Dari diameternya aja udah kelihatan jauh berbeda. Secara volume ini mungkin 10 kali lipat. Jadi kalau ini saya isi air, ini beratnya mungkin 10 kali lipat dari yang pipa 1/2 inci ini. Sekarang saya akan membuat 2 kali percobaan. Percobaan pertama, saya akan isi air ini ya, yang pipa kecil ini. Kemudian saya akan balik. Tadi kan kita ngomongin kevakuman yang diciptakan oleh drum ya kawan-kawan ya, oleh drum ini. Maka sekarang kita akan ngetes kevakuman yang diciptakan oleh pipa 1/2 inci ini ya, dengan panjang sekitar 1 meter. Berapa sih kevakumannya? Yuk kita bikin percobaan. Baiklah, saya akan memasang pressure gauge ya, alat ukur tekanan, di mana di sini alat ukur saya ini bisa mengukur tekanan negatif atau hisapan ya kawan-kawan. Yang ke arah merah itu adalah tekanan negatif atau hisapan.
Saya akan pasang di sini. Kemudian nanti saya akan isi penuh air ya. Lalu kita ukur hisapannya berapa. Sekarang kan 0 nih. 0 kan? Saya akan isi air dulu. Baiklah, ini sudah terisi air ya. Kemudian akan saya balik seperti ini. Saya udah sering ya kawan-kawan membuat percobaan seperti ini. Jadi ya membuat sekali lagi nggak masalah. Kawan-kawan perhatikan, di sini pressure gauge menunjukkan dia negatif 0,1 bar ya. 0,1 bar atau negatif 0,1 kg force per cm persegi. Baik, karena apa? Panjangnya ini sekitar 1 meter, maka dia menghasilkan negatif 0,1 bar gitu ya. Nah, sekarang saya akan membuat percobaan sekali lagi, tapi dengan pipa yang besar ya. Pipa ini tadi, pipa 2 inci. Kita perhatikan apakah dia akan menghasilkan hisapan yang lebih besar kan. Jadi saya akan copot ini. Kawan-kawan perhatikan, kalau ini saya copot, ini akan kembali ke 0 lagi. Kembali ke 0 Pertamina. Baik, sekarang saya akan tancapkan di sini. Dengan cara yang sama, di sini akan saya penuhin air, kemudian saya balik. Kita perhatikan hisapannya berapa. Ya, ini lumayan berat ya kawan-kawan. Saya balik dulu. Baik, kita baca sekarang ya. Berapa kevakumannya. Ternyata sama saja ya kawan-kawan. Kevakumannya hanya negatif 0,1 bar atau kilogram force per cm persegi. Ya, kawan-kawan perhatikan ketika ini saya lepas. Nah, air akan jatuh, kemudian ini kembali ke 0. Jadi ini membuktikan bahwa memang menghisap ya, ini tadi ya. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Kesimpulan. Yuk. Ternyata kawan-kawan, hisapan yang ditimbulkan oleh pipa 1/2 inci sama pipa 2 inci, kalau panjang pipanya sama ya, maka hisapannya ternyata sama saja. Ternyata volume air yang segini banyak di sini, ini kalau saya taksir mungkin sekitar 5 liter ya, dimana di sini hanya paling setengah liter ya, maka hasilnya ternyata sama saja gitu ya. Ternyata beratnya air di sini itu tidak memperbesar vakumnya, hanya ketinggian air yang mempengaruhi kevakuman. Nah, dari sini mudah-mudahan kawan-kawan mulai sadar. Kalau belum percaya, satu kali lagi ya saya buatkan percobaan dengan pipa tinggi. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini pipanya tingginya sekitar 2,5 meter ya. Nah, setelah saya saya ukur kevakumannya, kawan-kawan perhatikan. Nah, di sini menunjukkan ya kira-kira negatif 0,25 bar ya. Jadi jelas ya kawan-kawan, di situ hanya memakai pipa kecil itu bisa, kalau dihitung literannya paling juga hanya 1,5 liter ya, pipa kecil yang panjangnya 2,5 meter tadi. Tapi dia bisa menghasilkan kevakuman yang lebih besar dibandingkan ini yang isinya mungkin sekitar 5 literan gitu ya. Nah, sama halnya dengan pompa gravitasi yang dilakukan oleh para penipu itu ya. Jadi mereka kan bilangnya kevakuman yang dihasilkan oleh drum ini cukup tinggi, dia sehingga bisa menghasilkan hisapan ya, menghisap air dari dasar dari kolam, kemudian terjadi aliran yang terus-menerus ya. Sekarang kawan-kawan tadi harusnya sudah bisa menyimpulkan ya kan. Ternyata drum itu kalau dia tingginya dari kolam hanya 1 meter, maka dia akan menghasilkan kevakuman 0,1 bar ya, atau negatif 0,1 bar. Nah, sedangkan pipa satunya yang lebih panjang ya kan, tingginya anggaplah 1,5 meter ya, maka dia menghasilkan kevakuman sebesar 0,15 bar gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan kevakumannya besar mana yang dihasilkan pipa kecil dibandingkan dengan drum ini. Kalau ternyata kevakumannya lebih besar dihasilkan oleh pipa kecil ini, maka justru aliran yang terjadi harusnya kebalikannya, yaitu air dari drum itu akan terhisap masuk ke pipa kecil tersebut. Baiklah, setelah video ini saya nggak tahu apakah kawan-kawan yang tadinya belum sadar, apakah sudah mulai sadar bahwa pompa gravitasi itu
tipuan belaka, ya. Tapi kalau yang belum sadar kemudian ngomelin saya di kolom komentar ini, silakan ya. Tapi saya anggap kalian semua omong kosong karena kalian nggak pernah bisa membuktikannya. Saya bilang saya kasih hadiah 15 juta rupiah, yang bisa membuktikannya benar-benar ya, nggak boleh bohong-bohong ya. Tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa membuktikan, nggak ada. Dan saya yakin nggak akan pernah bisa. Oke? Nah, banyak yang komentar katanya, saya nggak butuh hadiahmu, mending kamu sedekahkan. Udah, itu alasannya. Kalau omong kosong ya udah omong kosong aja. Silakan mau tulis sepuas-puasnya mencaci maki saya, silakan. Tapi kalian nggak akan pernah berhasil. Baik, untuk kawan-kawan yang lain yang mulai tersadar, ya sudah, mudah-mudahan mendapat manfaat dari video kali ini, ya kan. Saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang mungkin sekiranya kasar gitu ya. Kalau ada yang tersinggung, apa-apa, kabar baiknya Anda masih manusia ya, masih bisa tersinggung. Baiklah kawan-kawan, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan.